Oke. Makanya tadi kelas machine learning minta digantiin dulu. Oh, Itu oke. bilang kemarin ya. Oke. So, hari ini kita akan masuk new topik. Kayaknya topik sebelumnya udah selesai ya, yang convolution neural network ya. Bener nggak? Apa topik terakhir, Dapat? Saya lupa. Udah. Apakah kita udah masuk ke recurrent neural net atau masih di convolution neural net? CNN sepertinya sudah, Pak. Jadi udah bisa masuk ke RNN. Iya, Oke. Oke, kita mulai kuliahnya. Selamat pagi semuanya. Kalau kalian berpuasa, ya mudah-mudahan bisa berpuasa dengan baik walaupun kuliah, ya. So, kita akan masuk topik baru yang disebut recurrent neural network. Saya asumsikan kalian udah bisa paham apa itu uh, multi-layer perceptron. Oke? Saya juga asumsikan kalian udah paham apa itu convolution neural network di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke recurrent neural network. Oke? Recurrent neural network biasanya berurusan dengan sequence. Apa itu sequence? Pola data, data yang polanya itu sequence. Susunan, urutan. Misalnya teks. Ya. Kalau misalnya saya kasih kalian kalimat ini, yang saya highlight ada 3 paragraf, dan saya balik-balik urutan kata-katanya, maka artinya bisa berubah. Yang disebut sequence adalah data yang pola di dalamnya adalah urutan-urutan. Misalnya kalimat, misalnya kalian mau lakukan sentiment analisis. Yang membuat satu kalimat sentimennya positif atau negatif, itu susunan kata-katanya. Kalau kata-katanya susunannya saya ubah, bisa jadi yang negatif menjadi positif sentimen. Oke? Bisa jadi artinya itu pun berubah kalau saya ubah sequence-nya atau urutannya. Jadi kita dealing dengan data, bentuknya urutan, bisa urutan numbers, bisa urutan words atau kata-kata, ya, bisa urutan anything, sequence, ya, bisa urutan voice, bisa urutan video frame, ya. So kita dealing, kita working with sequence. Nah, sequence itu ada urutannya, urutannya harus kita kasih indeks, anggaplah T, sering disebut time. Tapi ini bukan time dalam fisika, ya. Kenapa? Karena ini cuma notion of time, bukan the real time. Jadi misalnya saya punya sequence X, bentuknya vektor. Maka saya bilang elemennya X1, X2, X3, sampai Xt ada indeksnya by timestamp. Oke? Komputer tentu saja tidak bisa memproses selain numerical value, karena komputer itu arithmetic device. Jadi semua data teks ini harus bisa kalian ubah menjadi vektor, baru bisa masuk ke neural network. Oke? Okay? So let's say saya pengen bikin sentimen analisis. Bisa nggak saya bikin sentimen analisis pakai multilayer perceptron? Kalian udah belajar multilayer perceptron ya? Let's say saya desain multilayer perceptron untuk sentimen analisis. Saya bikin hidden layer, kapasitinya. Saya taruh 2 output layer, satu sentimen positif, satu sentimen negatif. Ya, untuk classification sentimen positif dan sentimen negatif. Nah, bagaimana saya masukkan data? Sementara neural network multilayer perceptron itu inputnya vektor. Artinya teks itu harus saya jadiin vektor. Artinya teksnya itu harus saya encode menjadi vektor.
Anggaplah kita bodoh-bodohan ya. Misalnya kalimat ini semua yang ada di sini saya setiap kata saya jadiin angka ya. Ini angka satu, ini angka dua. Nanti ada angka yang sama tetap balik ke satu gitu ya. Saya anggap angka. Terpaku menatap. Ada yang lagi putar lagu nih si Andi nih. Bagus juga lagumu itu. Oke, oke, saya lanjut ya. So, setiap kata di sini harus kita encode jadi vektor untuk masuk ke multilayer perceptron. Ya, tapi salah satu kriteria sequence learning adalah saya harus bisa mengingat pola urutan dalam waktu atau timestamp yang panjang. Unfortunately, multilayer perceptron tidak punya memori, tidak bisa mengingat pola dalam waktu yang panjang. Karena ini tidak didesain untuk sequence learning. Oke? Okay? So di sini kita harus bisa mengingat pola yang misalnya saya baca kalimat ini ya. Saya bacanya dari kiri ke kanan dan saya harus bisa ingat apa yang saya udah baca dan saya terus melangkah ke kanan. Oke? Okay? Nah, multilayer perceptron itu fail untuk mengingat pola sequence. Nggak bisa dipakai. Bagaimana dengan convolution neural network? Sama, dia nggak bisa. Ya, akhirnya pada orang-orang nyari arsitektur, bilang cari saya arsitektur yang bisa sequence modeling. Ya, dia bisa mengingat pola-pola sequence. Karena convolution neural network dan multilayer perceptron itu fail dipakai untuk pola-pola sequence. Ya, zaman dulu orang start problem ini dari time series. Misalnya saya punya indeks FTSE, ini financial ya, bisa nggak saya predik ke depannya? Saya harus bisa ingat bahwa dia pernah peak-nya di sini, cycle-nya begini gitu ya. Multilayer perceptron fail di problem ini. Oke? Cara mengerjakannya waktu itu mereka bikin autoregresif. Ya. Apa itu autoregresif? Autoregresif model ini, anggap saya regresi beberapa data ke belakang, saya tarik garis ke depan. Ya. Pasti kita harus berbahasa matematik ya, karena deep learning AI itu mathematical model, bukan magic, bukan wangsit ya. Ya kalau saya bahasakan autoregresif problem ya, misalnya saya bilang bahwa ada probability yang mengenerate gambar ini, gambar pola ini ya. Saya anggap dia P ya, bahwa ada probability P kalau saya kasih dia data XT minus 1 sampai X1, dia bisa nebak. Probability ini bisa nebak XT-nya. Given historical data dari X minus 1, T minus 1 sampai X1. Ya. So, kalau kita berhubungan sama probability, pasti kita sebut bahwa ada nilai ekspektasi, conditional expectation ya. Itu dinotasikan pakai ini. Jangan takut sama matematik ya. Ini kalian copy paste di chat GPT, kalian bisa tanya pakai bahasa Indonesia, itu udah gampang. Ya. So intinya di autoregressive model ini, kalau saya kasih sequence ya di gambar ini ya, kalau saya kasih sequence ke dia, dia bisa nebak sequence berikutnya. Misalnya sequence-nya itu kalimat, dia bisa nebak kata berikutnya. Oke? Misalnya saya suka minum es teh, gitu ya. Dia bisa nebak kalau saya cuma ngasih saya suka minum, dia bisa nebak XT. Oke, dengan cara dia pelajarin hidden state pola di dalamnya dan dia bisa nebak XT plus 1. Dia bisa nebak dengan benar. Oke, so simple capability inilah yang disebut language model. Bahwa kalau saya kasih data, dia bisa nebak kata berikutnya. Dulu kita bikinnya, sebelum ada AI yang canggih sekarang ini, kita bikinnya pakai autoregressive model. Kasih data XT
T-1 sampai X1, dia bisa nebak XT berikutnya. Oke? Kalau kalian pakai handphone Samsung, dulu tim Samsung Research, itu bisa nebak kalau kalian tulis satu kata, dia bisa satu kalimat, dia bisa nebak kata berikutnya. Kalau kalian nulis satu karakter, dia bisa nebak karakter berikutnya berdasarkan pola yang kalian tulis sebelumnya. Jadi itu fitur itu udah ada di dalam keyboardnya Samsung, keyboardnya Apple, ya. Tim saya dulu membuat itu. Oke, next, sequence model. So tadi saya sebut soal language model bahwa kalau saya kasih kalian data, teks, misalnya saya kasih kalian 10 buku, di dalamnya banyak teks, ada chapter, ada section, maka yang disebut language model, itu dia baca itu pola dalam 10 buku itu, dan dia bisa nebak. Kalau saya kasih satu kalimat, dia bisa nebak kata berikutnya. Oke? Bagaimana kita model, sequence model untuk language? Ya, human language, kalau kalian belajarnya dari bahasa Indonesia, itu terdiri dari kata-kata yang ada meaningnya. Tapi meaningnya itu, arti dari kata itu didefine oleh teman-teman di sekitarnya. Contoh, kalau saya misalnya punya kalimat ini, dan saya bilang that, arti kata that itu terdefine dari kalimat ini. Oke? Okay? Now suppose that we wish to employ the strategy. Apa that di situ? Oke? Okay? That di situ artinya bahwa, bukan itu, ya. Now suppose we wish to support the employee strategy. Jadi arti kata that justru ditentukan oleh urutan kata-kata sebelum dan sesudahnya. Ini yang menarik ya. Misalnya saya bilang saya pengen buka puasa nanti di Rusa. Rusa itu nama jalan di Makassar. Rusa itu baru punya arti setelah saya bilang saya pengen buka puasa di Rusa. Rusa itu bukan binatang. Kebetulan dalam konteks tetangga-tetangganya itu nama jalan di Makassar, ya. So, bagaimana kita model secara matematik? Maka kita bilang bahwa arti suatu kata itu ditentukan oleh kata-kata sebelumnya dan sesudahnya. Tapi tidak panjang ya. Misalnya saya punya kalimat sepanjang ini. Oke, satu paragraf. Di sini ada kata but yang ini. Kata but ini tidak didefine oleh sometimes yang di awal ini, tapi hanya sebagian tetangganya but ini, ya. Oke, mungkin cuma sebagian yang baru mendefine kata but. Oke, bagaimana saya model itu secara matematik? Yang terkenal ada ilmuwan namanya Markov. Markov itu bilang begini, oke, the future is conditionally independent of the past given the recent history. Agak sulit kalian pahamin Markov property ini, tapi intinya the future is independent of past given present. Oke, saya ada di kata has. The future itu been dan driven, ya. Tapi dia independent of past given present. Presentnya itu has. Oke, the past itu paling cuma segini, ya. Tapi kalau history itu udah panjang sekali. So itu yang kita sebut Markov condition. That the future is conditionally independent of past given present. So kita bisa ditentukan bahwa ketergantungannya first order, misalnya cuma satu kata di belakangnya, atau second order, atau k-order Markov model. Oke? Ini pertanyaan interview yang saya suka tanyain ke anak-anak yang mengaku AI engineer. Suruh jelasin saya apa itu Markov condition. Jarang sekali yang bisa menjelaskan. Semuanya menghafal. Nggak ada gunanya menghafal sekarang karena AI menghafal lebih baik.
Oke, saya pengen kalian punya common sense tentang Markov condition. Markov condition itu given sequence ini, urutan kata-kata ini. Maka kalau saya pick satu yang saya bilang sebagai present, maka the future dari present ini is independent conditionally terhadap past given the present. Bahasa Inggrisnya, the future is conditionally independent of the past given present history. Kenapa dia bilang recent history? Karena nggak panjang history yang dia butuhkan untuk mendefine present. Oke? Okay? Saya sering singkat Markov condition itu adalah future is independent of past given present. F, I, ya, future is independent, P of past, and given present, GF. Jadi FIPGF. Ya, sebaiknya kalian ingat baik-baik itu karena basic dari ChatGPT, Grok, semuanya pakai Markov model. Bahwa the future is independent of past given present. Dan setelah saya dapat persamaan matematiknya, dan saya bisa compute probability-nya. Saya bisa hitung P. Oke? Okay? So, di sini ada contoh code, nanti kalian berlatih dengan teaching assistant bagaimana mengimplement, misalnya saya kasih kalian sequence, kalian bisa implement estimate probability berdasarkan Markov property untuk bikin simple language model. Oke? Okay? Oke. Okay. Next. Kalian harus belajar gimana setelah kalian ngerti language model, ya. Oke. Okay. Gimana merubah data teks menjadi sequence. Ya, load teksnya, split stringnya jadi token, ya, bisa jadi karakter level token atau word level token. Make sure bahwa tokennya adalah unik, ya, sehingga semua kalimat di sini kalau kalian pakai word level, semua kalimat akan menjadi vektor. Misalnya here dapat angka 1, we, ya, ini semua akan jadi vektor. Kenapa kita harus jadiin vektor? Karena tidak ada yang bisa dikelola oleh neural network kalau dia nggak jadi vektor. Inputnya neural network itu vektor, ya. So kalian harus read datasetnya, lakukan tokenization baik di karakter level maupun di word level, dan kalau udah dapat vektornya, kalian bisa pilih model neural network. Oke? Okay? Nanti berlatih di sini ada jenis-jenis token banyak ya. Nanti mungkin setelah ini kalian bisa berlatih dengan Dava mengikuti tutorial ini ya. Jangan hafal code ya. Ini intinya di section ini saya pengen ubah raw text menjadi sequence. Next, kita formalize language model. Jadi kalau saya bilang pengetahuan manusia ada di buku, bisa nggak semua buku di dunia ini saya jadikan menjadi satu probability distribution yang saya sebut P. Oke, saya ulangi. Anggap semua ilmu pengetahuan manusia ada di buku, bukunya ada jutaan, ya. Bisa saya nggak saya masukin semua knowledge itu ke dalam satu probability distribution yang saya bilang P. T-nya di sini tentu saja besar sekali, triliunan ya, karena kita ngomong semua buku yang ada di bumi ini. Kecuali kalian pindah planet ke Mars, mungkin bukunya nambah jadi puluhan juta, ya. Tapi anggap semua buku di dunia ini ada satu juta. Setiap buku rata-rata ada 1.000 kata yang dipakai dalam setiap buku, in average. Maka kita ngomong T-nya di sini, di persamaan ini, T-nya itu sebanyak 1 triliun. Nah, problem statementnya language model, saya kasih 1 juta buku itu ke kalian, coba kalian bikin P, bikin probability, ya, join probability, sehingga semua knowledge yang ada di buku itu ada di P. Oke? Saat ini, P ini yang kita sebut ChatGPT, Grok, dan lain-lain. Ya, karena kita berhasil sebagai human civilization membuat P ini, membuat language model.
yang kita sebut sekarang large language model. Oke, dengan large language model, kalau saya kasih kalian satu kalimat, dia bisa nebak kata berikutnya. Tapi kenapa dia bisa pintar banget kayak ChatGPT? Ternyata ada prompt engineering di mana kita memasukkan human feedback menggunakan reinforcement learning sehingga ChatGPT bisa sepintar manusia walaupun dia belum punya mindfulness atau dia belum punya consciousness, tapi dia pintar, ya. ChatGPT itu orang terpintar di dunia. Semua manusia di dunia dikumpulin yang pintar-pintar melawan ChatGPT, lebih pintar ChatGPT karena dia mesin, oke? Dan bagaimana dia bekerja? Dia adalah language model, tapi large language model yang sudah dilatih dengan feedback dari manusia, yang kita sebut reinforcement learning with human feedback. Oke? Tapi basic capability-nya ini persamaan 931. Tentu saja dengan korpus yang sangat besar, GPT itu kalau nggak salah udah triliun parameter, dia pakai model neural network namanya transformer neural network. Kita akan bahas transformer neural network di kuliah berikutnya. Hari ini kita fokus ke recurrent neural network. Zaman dulu waktu saya kerja di Samsung, kita bikin keyboardnya Samsung itu pakai model yang namanya long short term memory LSTM atau gated recurrent unit GRU untuk menebak kata berikutnya atau karakter berikutnya yang akan kalian ketik waktu kalian mengetik di dalam mobile phone punya keyboard. Oke? Okay? Sebaiknya kalian punya common sense tentang apa itu language model, ya, bisa mengerti matematiknya, matematiknya simple, ya. Biasanya yang bikin susah bukan matematik yang ada di buku ini, ya, tapi pola pikir kalian yang menjudge diri kalian sendiri bahwa kalian nggak bisa matematik. Nah, yang kedua adalah guru-guru yang sebenarnya tidak ngerti matematik dan mengajarkan ke kalian bahwa itu bisa di skip, ya. Bukan kalian nggak bisa matematik. So, hilangkan pemahaman bahwa kalian nggak suka matematik, nggak bisa matematik. Intinya, saya kasih kamu korpus, kita bikin P. Oke? Dan P ini sangat powerful karena dia join probability. Sehingga saya bisa nebak kata berikutnya, ya. Dan saya bisa define P pakai Markov property yang tadi kita sebut. The future is independent of past, given, present. So, kalau saya bilang dua kata berikutnya, language model harus bisa tebak. Kalau saya bilang 10 kata berikutnya, dia bisa tebak. Ya, Markov model dengan n-gram bisa menjamin bahwa dia bisa menebak beberapa kata berikutnya. So, di section ini dijelasin bagaimana bikin language model yang sederhana dan bagaimana mengevaluasi hasil language model. Karena ini adalah probability, maka ukuran evaluasinya juga berdasarkan probability. Kita sebut perplexity, ya. Bagaimana kita ukur language model punya quality? Oke, language model ada probability tadi, ya. Jadi kalau saya bilang it is raining, ini lagi hujan, ya. Kira-kira kata berikutnya apa? Ini lagi hujan di luar, dia bilang it's raining outside atau it's raining banana tree atau it's raining bla bla bla, ya kan? Yang mana yang paling mungkin dalam konteks it is raining? So dia kan cari probability-nya dari P, ya, dan hasil P itu bisa kita ukur. Oh, ternyata dia itu bisa sangat tidak teratur keluar yang PIW bla 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 ini. Ini kan udah ngaco, ya. Kalau ini masih oke. Ini oke, ini udah ngaco. Derajat kekacauan itu kita sebut entropi. Saya ulangi, derajat kekacauannya itu kita sebut entropi. Kenapa disebut entropi? Apakah ini berhubungan dengan fisika, energi dan entropi? Ya, jawabannya enggak. Entropi di sini datang dari information theory dari Nobel Prize yang namanya Shannon. Waktu itu Shannon bilang, kalau saya kasih kalian satu informasi, derajat ketidakteraturan dan ketidakteraturan informasi itu saya sebut entropi. Terus murid-muridnya tanya, kenapa kamu sebut entropi?
Jawabannya Shannon simple, biar kalian berhenti bertanya. Sebut saja itu entropi, gitu ya. So, kita ukur entropinya. Entropi itu derajat kekacauan, derajat chaotic, derajat ketidak ininya, ya. Jadi kalau saya punya satu language model dan saya tanya, is it training? Dia jawab ini, berapa derajat ketidakteraturan jawabannya, itu kita sebut entropi. Oke? Persamaan 937. So, ini eh, entah kenapa juga karena historical reason di NLP orang sebutnya perplexity. Ya, so banyak istilah yang karena kita suka-suka aja lah pakai gitu ya. Ya udahlah. Kalau kamu bilang itu cross entropy untuk loss-nya waktu di training, sekarang untuk evaluasi performance-nya, ya, saya bilang ini perplexity. Ya, suka-suka saya. Ya, so perplexity itu apa? Ya persamaan 3938. Entropi itu apa? Itu cross entropy loss yang dia pakai waktu ngetrain language model, waktu mendefine loss-nya. Oke, next. Kalian harus baca ini bersama. Setelah itu belajar recurrent neural network. Kita akan masuk belajar recurrent neural network. Oke, bentar. Oke, so recurrent neural network, karena convolution tidak bisa dipakai untuk menebak sequence learning, orang nyari cara gimana caranya supaya dia bisa punya memori atau hidden state. Ya, MLP fail, convolution neural net fail. Akhirnya dia bilang, oh ini kayaknya harus punya arsitektur yang berbeda. Sebut saja recurrent neural network. Oke, bentuknya kayak gini. Gambar yang ada warna biru di sini di tengah, yang ada psi, itu MLP, which is itu ini, ya MLP yang ini. Yang warna biru ada psi-nya. Waktu input sequence masuk, ya kita anggap bahwa si neural network fully connected layer dengan activation psi ini itu hidden state. Dia mengingat hidden state. Sequence-nya saya masukkan, setelah itu dia ingat hidden state-nya dan kita train sampai tidak berubah lagi input dan output-nya, ya, loss-nya udah minimum. Ini the simplest recurrent neural network. Yang di tengah itu fully connected layer yang diimplement dengan multi-layer perceptron. Oke? Okay? Let's say saya pengen bikin language model, tapi karakter level. Saya input banyak sequence karakter, dia bisa nebak karakter berikutnya apa. Saya train datanya. Sehingga dia bisa nebak kalau saya kasih kata mesin, dia bisa tebak ACHNI. Kalian tidak sadar kalau kalian pakai keyboard di Samsung, itu implementing karakter level dan word level language model. Sehingga kalau kalian salah-salah ngetik, dia masih bisa ngerti. Oke? Okay? Kalian harus bisa implement pakai recurrent neural network karakter level language model. Tapi ternyata kalau saya tambahin data RNN tadi, dia nggak bisa ngingat pola data yang terlalu besar, ya, fail. Oke, kita harus cari arsitektur yang lebih bagus. Oke, di sini ada concise implementation dari karakter level neural network, language model. Tapi kita beruntung kita udah punya buku yang lebih baik. Kalian bisa lihat di sini recurrent neural nets. Kalau kalian suka pakai RAS, tinggal copy paste ya. Jadi saya akan pindah buku nih ya. Udah ada code-nya di sini, tinggal kalian copy paste. Kalau kalian suka pakai Python, minta ke DeepSeek atau ini pindahin ke Python code-nya. Ini kita bikin language model dari scratch ya. Jangan menghafal code ya, nggak ada satupun orang yang bisa hafal code ya. Tapi kita akan belajar arsitektur sekarang. Ini recurrent neural nets.
Ya, nggak usah diapalin. Kalian bisa bilang implement RNN untuk karakter level bla bla bla, pakai back propagation through time bla bla bla. AI-nya yang code buat kalian untuk bikin code AI. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana back propagation-nya bekerja? Karena kita berurusan sama data sequence, maka back propagation ternyata masih bekerja. Tapi karena ada sequence-nya, partial differential equation-nya berubah pakai sequence, sehingga kita sebut back propagation through time. Oke? Karena RNN jelek sekali hasilnya, ada orang pinter ya, namanya Jargon susah ini bahasa Jerman namanya ini ya. Jargon Smith lah. Oke? Si Jargon Smith ini orang Jerman yang bikin LSTM. Dia bilang, kalau mau stable RNN-nya, begini arsitekturnya. Bikin jadi memory cell. Di dalam sel itu ada forget gate, input gate, output gate. Ya, jangan dihafalin nih. Kalian cuma butuh ingat LSTM karena semua gate-gate ini bisa ditulisin code-nya sama AI. Oke? Di saat yang sama, ada orang pinter juga bikin arsitektur yang lebih simple dibanding LSTM. Ya, karena gate-nya lebih kurang. So, LSTM dan GRU bisa dibilang membuka babak baru modern RNN yang nantinya kita revisi menggunakan transformer neural network yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saat ini AI adalah transformer network. Oke? Okay? AI saat ini powered by transformer, tapi transformer itu sendiri inspired by LSTM dan GRU yang akhirnya ditambahin attention dan dibuat arsitektur namanya transformer. Untuk pertemuan hari ini, target kalian dengan teaching assistant bisa implement language model pakai LSTM dan GRU ya. Materinya ada di chapter 9. Oke. Kalian juga harus belajar back propagation through time, bagaimana berubahnya back propagation ya. Jika saya tambahin aspek waktu, ternyata back propagation-nya masih bekerja ya. So, aman. Oke. Kalian juga harus belajar arsitekturnya, implement gimana dengan prompting, kalian bisa implement LSTM dan JRU. Oke, kuliahnya sampai di sini. Silakan kalian lanjut dengan Dava atau Farel. Siapa yang akan kasih TA, Dava? Sepertinya saya, Pak. Oke, bikin aja language model sederhana, minta sintetik korpus gitu ya. Karakter level dan word level, kalian bisa pakai LSTM dan JRU. Ya. Baik, Pak. Oke, saya izin exit lebih dulu. Silakan, Dava, kamu bisa take the time pelan-pelan aja ya, sampai semuanya bisa nge-prom bikin LSTM dan JRU. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sesi praktik. Tunggu sebentar ya.
Oke, aku izin share screen. Bentar. Udah kelihatan ya share screen-nya. Jadi di pertemuan ini kita akan sesi praktik hands-on deep learning, RNN, LSTM, dan GRU dengan PyTorch. Nah, untuk langkah pertama kita bisa ini instalasi library PyTorch dan Torch Vision terlebih dahulu di Google Colab. Taruh aku sambil share ini ke kalian. Bisa kalian tunggu ini proses instalasinya. Nah, jadi dari perintah pipe3 install Torch Vision ini akan mengunduh dan menginstal PyTorch serta Torch Vision untuk manipulasi dataset gambar. Oke, masih menginstal sepertinya. Oke, kita tunggu. Oke, kalau udah,
Lanjut, import library yang diperlukan, seperti Torch, library utama untuk deep learning, kemudian Torch NN, modul untuk membangun model neural network, Torch NN fungsional, berisi fungsi aktivasi dan operasi tensor, lalu OS untuk manipulasi sistem file, dan NumPy untuk operasi numerik pada data. Bisa masukin ini. Oke. Next, kita buat model RNN dengan satu neuron. Jadi di tahap awal ini kita membuat RNN sederhana dengan satu lapisan dan satu neuron untuk memahami dasar dari RNN sederhana. Oke, kita bisa masukin aja code arsitektur RNN sederhananya. Oke, kita running. Nah, jadi di code ini ada self.yx itu bobot yang menghubungkan input ke neuron. Lalu ada self.wy itu bobot yang menghubungkan hidden state sebelumnya ke neuron. Kemudian ada self.b itu bias untuk menyesuaikan output. Lalu ada fungsi forward. Itu untuk menggunakan fungsi aktivasi tanha untuk menghasilkan output dari dua time step. Oke, kalau udah, ini kita eh, mencontohkan sederhana aja buat modelnya dari RNN. Lalu ada implementasi LSTM atau Long Short Term Memory, yaitu jenis RNN yang dapat menangani long term dependency lebih baik. Nah, kita bisa langsung masukin code-nya, membuat model LSTM sederhana. Ini LSTM, long short term memory. Lalu implementasi model, oke. Nah, untuk yang ini, LSTM ini, di code-nya ini, dari penjelasan code-nya, kita menggunakan apa? Kelas LSTM model. Nah, lalu em, di code-nya ini kita ada self.lstm ini itu untuk layer LSTM yang menerima input sequence dan menghasilkan hidden state. Lalu ada self-fc, yaitu layer fully connected untuk mengubah hidden state terakhir menjadi output yang diinginkan. Dan lalu ada fungsi forward, yaitu mengambil hidden state terakhir dan menggunakannya sebagai input ke layer FC untuk mendapatkan hasil akhir. Next, kita implementasi GRU atau Get Recurrent Unit di PyTorch. Bentar. Ini kita contohin contoh-contoh sederhana aja supaya kalian bisa paham dari code-nya ini. Oke, bisa kalian lihat dari penjelasan code-nya. Dari penjelasan code-nya ini, untuk JRU itu eh, memanggil kelas JRU model, kemudian eh, ada sub JRU, yaitu untuk layer JRU yang berfungsi seperti LSTM, tetapi
Dia lebih sederhana. Kemudian ada self FC, yaitu layer fully connected untuk menghasilkan output dari hidden state terakhir. Lalu ada fungsi forward. Itu sama seperti LSTM, hanya saja menggunakan GRU sebagai layer utamanya. Mungkin, nah, terus selanjutnya kita bisa menggunakan LSTM dan GRU untuk klasifikasi gambar MNIST dataset, menggunakan MNIST dataset. Bentar. Oke, untuk langkah pertama kita impor dulu dataset MNIST-nya di Google Colab. Ini dataset yang biasa digunakan untuk pelatihan. Ini, nah, untuk penjelasannya dari code ini, pertama mengimport library Torch Vision-nya dulu. Nah, di Torch Vision menyediakan dataset standar seperti MNIST yang sering digunakan untuk tugas klasifikasi gambar. Lalu ada Torch Vision Transform. Nah, Torch Vision Transform itu digunakan untuk melakukan transformasi pada dataset sebelum dimasukkan ke dalam model. Lalu kita atur batch size-nya sekitar 64, yang berarti eh, setiap iterasi dalam training akan memproses 64 gambar sekaligus. Lalu membuat transformasi dataset. Kita transformasi datasetnya menggunakan transform compose, yaitu mengubah gambar MNIST dari format field image menjadi tensor PyTorch agar bisa diproses oleh model. Lalu mengunduh dan memuat dataset MNIST menggunakan Torch Vision dataset ini. Jadi akan mengunduh dataset MNIST dan menerapkan transformasi ke tensor. Lalu train loader. Ini fungsinya itu untuk membagi dataset ke dalam batch sehingga lebih efisien dalam pelatihan model. Oke, kalau udah di-download, kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu membangun model LSTM untuk klasifikasi. Kita bisa masukin code-nya ini, lalu jalankan. Nah, dari code ini, kita membuat kelas image LSTM yang merupakan subclass dari NN modul. Nah,
Lalu kita bisa menambahkan layer ini, layer LSTM. Lalu eh, input size, eh, mengatur input size-nya sekitar 28. Jadi setiap gambar MNIS memiliki 28 pixel per baris yang dianggap sebagai jumlah fitur tiap time step. Lalu ada hidden size. Untuk hidden size ini jumlah unit dalam LSTM yang akan menyimpan informasi penting dari data. Lalu ada 6 layer. Kalau 6 layers itu jumlah lapisan LSTM bisa ditambah untuk model yang lebih kompleks. Lalu ada batch first. Ini di batch first true ini agar input memiliki dimensi batch size, cycle length, dan input size. Lalu menambah layer fully connected atau FC sebagai outputnya. Kemudian next kita membangun model GRU untuk klasifikasi. Nah, oke, untuk model membangun model GRU ini mirip dengan model LSTM tetapi menggunakan GRU. Nah, kalau GRU itu versi lebih sederhana dari LSTM yang tidak mempunyai cell state tetapi hanya memiliki hidden state. Jadi maksudnya mirip kayak LSTM tetapi lebih sedikit parameternya dan lebih cepat untuk dilatihnya. Lalu menggunakan GRU untuk mengolah sequence gambar MNIS. Nah, jadi eh, akan menjalankan input melalui layer GRU untuk mendapatkan hidden state, lalu menggunakan hidden state terakhir untuk klasifikasi seperti pada LSTM. Ya, sebentar. Selanjutnya kita melatih dan mengevaluasi model LSTM dan GRU-nya. Next kita siapin fungsi training dan evaluasi. Nah, ini untuk code-nya, jadi bisa kalian pelajari. Bentar.
Oke, selanjutnya kita eh, menjalankan training dan evaluasi untuk model LSTM-nya. Kita bisa masukin code ini. Oke, mungkin proses runningnya memerlukan beberapa menit, jadi ditunggu aja. Nah, jadi untuk di sel code bagian menjalankan training dan evaluasi untuk model LSTM ini, kita menentukan hyperparameternya terlebih dahulu ada hidden size sekitar 128, lalu hidden size-nya itu yaitu jumlah unit dalam LSTM, kemudian 6 layers-nya, 2, jadi model memiliki dua lapisan LSTM, lalu learning rate-nya 0,001. Itu untuk kecepatan pembelajaran optimizer. Lalu menggunakan cross entropy loss. Nah, karena tugasnya ini klasifikasi, kita menggunakan NN cross entropy loss. Lalu menggunakan Adam optimizer. Algoritma optimisasi Adam ini digunakan untuk mempercepat waktu training. Kemudian melatih model LSTM dengan train model, LSTM model, train loader, criterion, optimizer, dan 6 epoch. Lalu evaluasi model LSTM. Oke, masih berjalan. Jadi epochnya hanya 5 aja. Jadi nanti setelah sudah sampai 5 akan berhenti proses trainingnya.
Oke, untuk proses trainingnya udah di Epoch 3 bisa 2 kali lagi ya. Oke, udah Epoch yang keempat dan bisa dilihat hasil akurasinya lumayan tinggi, sekitar sekarang di sekitar 90,31%. Dan juga nilai lossnya yang tadi di sekitar 0,4195, eh, ketika epoknya bertambah dia akan semakin menurun menurun mengecil nilai lossnya, berarti itu tandanya bagus, model bisa training dengan baik. Oke, untuk trainingnya udah selesai untuk yang LSTM, dan hasilnya mendapat sekitar 98,73% ya. Di data set testingnya yang di yang di mana itu bagus dari hasil akurasinya. Next kita training dan evaluasi untuk model GRU-nya. Tadi sekitar 8 menit waktu kita running untuk training dan evaluasi model LSTM-nya. Kita sekarang tunggu untuk model GRU.
Ya teman-teman mungkin sambil menunggu codingannya runningnya selesai, aku mau contohin ini. Kita eh, belajar nge-prompt bisa menggunakan ChatGPT atau DeepSeek atau juga Claude AI, tergantung preferensi teman-teman lebih suka di mana. Jadi kita bisa buka ChatGPT-nya. Nah, jadi untuk yang prompt pertama ini kita mau belajar memahami konsep dasar dari RNN, LSTM, dan GRU. Nah, saat masuk ke ini saya sedang belajar tentang Neuron Neural Network, RNN, dan turunannya seperti LSTM dan GRU. Bisa saya jelaskan dengan cara yang sederhana perbedaan utama antara ketiganya dan kapan saya harus memilih masing-masing modelnya. Oke, kita tunggu. Nah, jadi ini untuk jawabannya ya. Nih, bisa kalian lihat. Nah, ini diringkas lagi oleh ChatGPT supaya kita lebih paham maksudnya dari penjelasan modelnya. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak. Jadi apa? Butuh waktu untuk membacanya. Kalau singkat lebih lebih enak. Ini aku coba share ke ini ya, chat Zoom. Nah, lalu kita bisa tanya lagi kalau masih penasaran apa namanya. Untuk problem yang ketiga ini kita mau tahu cara bagaimana melatih model STM untuk data waktu. Nah, saya ingin membangun model LSTM untuk memprediksi data deret waktu atau time series menggunakan PyTorch. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai TensorFlow. Kalau kalian lebih suka TensorFlow atau kalian suka PyTorch, bisa bebas pilih mana aja. Lalu bisa berikan contoh code beserta penjelasannya. Oke, ini untuk contoh dari code LSTM. Untuk LSTM sederhana untuk memprediksi time series pakai PyTorch. Nah, ini untuk kode basicnya. Jadi Kak, teman-teman bisa langsung aja eksperimen ke Google Colab, copy paste code-nya, lalu jalanin. Nah, nanti terus juga dikasih nih penjelasan singkat dari isi code-nya, itu apa-apa aja tuh. Dari model LSTM, kemudian pembuatan dataset, lalu ke tahap training, lalu ke tahap prediksi dan visualisasinya.
Next, kita pengen mau tahu bagaimana cara menggunakan GRU untuk NLP atau Natural Language Processing. Bagaimana cara menggunakan GRU untuk pemrosesan teks Natural Language Processing. Saya berikan contoh kod implementasi dengan dataset sederhana. Nah, ini code-nya udah dikasih lagi nih ya. Nah, ini bisa kalian copy paste lagi nanti jalanin di Google Colab dan perhatiin apa yang dihasilkan dari outputnya. Nanti kalian bisa minta ChatGPT juga atau DeepSeek atau Cloud AI atau Gemini untuk ya bantu kalian belajar dengan RNN, LSTM, GRU untuk model deep learning. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke Google Colab. Sudah selesai trainingnya dan sudah dievaluasi. Oke, jadi tadi untuk yang GRU dapatkan akurasi sebesar di dataset tesnya sebesar 98,92%. Nah, ini cukup bagus ya, bagus banget akurasinya, tidak mengindikasikan overfitting. Lalu kita menampilkan contoh prediksi modelnya. Oke, ini untuk hasilnya. Dari hasil outputnya itu menunjukkan prediksi model RNN untuk gambar angka dari dataset MNIST. Nah, dari 6 sampel yang ditampilkan, 5 prediksi model benar di angka 4, 0, 6, 3, dan 6. Sementara satu prediksi salah. Nah, ini bisa dilihat ada satu prediksi yang salah di angka 9. Nah, ini prediksinya 9, tapi seharusnya itu angkanya 7. Lalu untuk yang bawahnya ini angka 3 benar, 0 benar, 9 benar, 7 benar, 3 benar, 1 benar. Jadi kita bisa mengetahui bahwa model ini sudah memiliki performa yang sangat baik dan mengenali angka tulisan tangan. Tapi ada salah sedikit aja di itu yaitu di angka ini prediksi angka 7 ini. Tapi nggak apa-apa, modelnya udah apa memprediksi dengan baik, mengklasifikasikannya. Oke, next. Mungkin bentar.
Selanjutnya kita bisa ke tahap evaluasi ya untuk ya tahap akhirnya dengan menambahkan confusion matrix. Jadi kita tampilin visualisasinya supaya tahu ini apa model itu eh, salah mengklasifikasikannya itu di mana. Kita bisa masukin code ini. Kita tunggu. Oke, jadi untuk confusion matrixnya ini bisa apa menunjukkan performa model klasifikasi pada dataset MNIST yang di mana eh, pada diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah dari apa 5 dari yang ini 579 sampai ke kanan bawah 5854 itu menunjukkan jumlah sampel yang diklasifikasikan dengan benar untuk setiap kelas dari digit angka 0 sampai 9 ya. Tetapi dari setiap angka ini terdapat ada kesalahan memprediksi nih. Misal di 0 ini salah memprediksi apa ada apa tiga salah tiga prediksinya dua, kemudian di angka satu juga ada, di angka dua juga ada, tiga ada, empat ada, lima ada, enam ada, tujuh ada, delapan ada, sembilan ada. Nah, karena data setnya besar banyak, jadi eh, itu nggak sedikit apa tidak terlalu berpengaruh ke performa modelnya. Oke, untuk yang bawah pun juga sama, tetap apa hasil prediksinya sama benar semua. Oke, mungkin seperti itu untuk hands-on praktik model dengan model LSTM dan GRU untuk eh, memprediksi atau mengklasifikasikan
angkat tulisan tangan dengan dataset MNIST. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nanyanya malu di Zoom bisa tanya nanti via chat, personal chat atau nanya langsung di grup, bisa nanya ke aku atau ke Bang Farel. Dan nanti untuk tugasnya akan diinformasikan di grup secepatnya, baik kelas ML Machine Learning maupun juga DL Deep Learning, dan juga untuk record kelasnya nanti akan diupload ke YouTube, lalu nanti link YouTube-nya akan di-share juga ke grup WA kelas. Seperti itu, mungkin kita cukup dulu untuk pertemuan deep learning di week 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian materi hands-on praktik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.